Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan buat kamu yang baru pertama kali datang di channel ini, salam kenal ya. Dan gue juga pengen sekalian ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah ngirimin mikrofon dari Medan. Salah satu viewer gue yang ada di Medan. Sebenarnya gue juga sedih kalau mikrofon ini harus diganti. Ini mikrofon imut. Sayang banget gue sama mikrofon ini. Nggak tahu apakah audionya benar-benar jelas nyampe di tempat kalian apa tidak. Tapi yang jelas memang saya membutuhkan kayak upgrade untuk bikin vlog supaya lebih baik. Dan kemarin mikrofonnya udah datang, cuman aku masih mempelajari, jadi mungkin akan akan digunakan untuk vlog-vlog berikutnya gitu. Terus ya gitu aja. Dan baiklah, ini adalah episode yang ditunggu-tunggu. Ini dia episode ke-14. Sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jadi pada saat itu ketika insiden penyewaan Yogi itu tidak berhasil, saya sebenarnya sudah sangat khawatir gitu kan. Karena saya tahu banget tabiat Mas Rian ini dan pasti dia akan ngerasa kayak dilecehkan banget. Sepertinya dia itu tidak berharga banget, kok mau putus aja harus nyewa orang gitu. Dan saya sudah sangat khawatir. Tapi pada saat itu memang dia sikapnya sama sekali 180 derajat dari apa yang akan saya bayangkan gitu. Dan pada saat itu aku menyimpulkan bahwa dia akalnya udah main gitu. Jadi yang penting dia udah dapetin Yogi, tapi dia juga nggak putus dari saya. Jadi dia dapat dua-duanya. Tapi setelah beberapa minggu dia melakukan kesalahan sendiri dengan memboyong artis Jawa Timur itu ke Bali dengan diperkenalkan sebagai pacarnya Bagas. Tapi setiap kita mau tidur, sebenarnya yang dibahas itu selalu Andi gitu. Jadi dia tuh selalu membahas Andi tentang katanya si Andi tuh kasihan, udah ditinggal ditinggal bapaknya dari kecil. Terus kemudian dia hidup dari panggung ke panggung karena dia nyanyi. Terus kemudian dia pernah ditipu ke Jakarta, katanya disuruh jadi artis tapi gak jadi. Sepertinya Mas Rian itu tahu banget tentang si Andi itu gitu. Dan pada saat itu keadaannya adalah saya sudah ngecek WhatsAppnya si Mas Rian itu sama si Andi itu gitu. Jadi ketika kita mau tidur dia ngebahas Andi, itu tambah kayak deg 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 deg. Rasanya itu kepengen langsung ngebukak rasanya itu seperti kayak kepengen langsung ngebukak apa yang saya sudah temui di WhatsAppnya mereka berdua gitu. Tapi saya sadar kalau yang saya hadapi ini adalah Rian gitu. Bukan manusia normal yang kalau misalnya ditunjukkan kesalahannya dia akan minta maaf atau dia akan merasa bersalah. Tapi ini Rian yang kalau misalkan dia semakin ditunjukkan kesalahannya, dia semakin terpepet, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan gitu. Jadi saya tuh harus kayak pelan. Gue lagi dalam satu hari itu lagi meresapi sebenarnya bagaimana strategi saya supaya benar-benar hal ini tuh goal gitu. Karena ini adalah sebuah permasalahan yang bisa membuat kita benar-benar putus gitu. Cuman saya nggak boleh gegabah, saya nggak boleh langsung emosi terus ngomong bla 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 bla. Dia nggak mungkin mau putus. Jadi aku tuh harus benar-benar kayak ngerem dulu, sabar gitu. Tapi dalam hati tuh pas lagi mau tidur tuh kayak dia cerita tentang Adi tuh dak dik kayak ya Allah. Sakit, tapi bukan karena sakit cemburu, sakit karena aku tahu bahwa dia lagi menipu saya gitu. Ngerti nggak? Ketika kamu lagi melihat orang lagi menipu kamu tapi kamu tahu kebenarannya, itu tuh kayak dak dik gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya ini kalau misalkan saya marah di jam itu pada saat kita mau tidur, itu tidak akan pernah berarti apa-apa gitu. Jadi aku harus benar-benar atur strategi gitu. Dan pada saat itu juga saya lagi dalam keadaan punya pekerjaan yang sangat banyak sekali dari villa yang tempat saya bekerja. Karena pada saat itu pertama kalinya villa tempat saya bekerja mau mengadakan event internasional kayak party dansa tango dari Argentina. Jadi karena bos buleku itu kan dia penari tango, jadi dia mau ngadain kayak party tango seluruh dunia. Jadi orang-orang di dunia yang suka tango itu datang semua ke Bali dan kita jadi hostnya dari tuan rumahnya gitu. Jadi saya tidak mau itu akan mengganggu pekerjaan aku, karena tahu sendiri kalau misalkan pada saat itu saya bertengkar terus tiba-tiba putus, nanti saya dalam pekerjaannya dia tiba-tiba datang ke tempat kerja aku kayak pada saat aku pertama kali minta putus, itu akan berabe gitu. Jadi saya tunggu dulu sampai pekerjaanku selesai dulu gitu. Karena pada saat itu adalah event baru dan aku juga baru pertama kali mau ikut itu. Ternyata kerjanya itu aku berangkat jam 6 pagi, pulang jam 1 malam, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 1 malam, bahkan kadang kayak sampai jam 3 pagi gitu. Karena dansanya mereka tuh sampai pagi gitu. Dan karena kita sebagai tuan rumah, kita harus datang paling pagi, pulang paling pagi. Datang paling pagi, pulang paling pagi. Seperti itu dalam waktu 1 minggu full gitu. Dan di situ malah justru memunculkan permasalahan baru lagi kalau dia curiga katanya saya punya bule yang lagi tinggal di situ. Saya tuh nemenin dia, makanya saya pulangnya pagi, berangkatnya pagi, pulangnya pagi, berangkatnya pagi gitu. Dan itu lagi stres, terus kerjaan juga lagi banyak banget.
Terus di pekerjaan saya dituntut harus melayani banyak banget tamu dari luar negeri dan juga harus pintar berbahasa Inggris karena pada saat itu bahasa Inggrisku jelek banget dan aku harus memastikan setiap orang itu membayar tapi kita tarik bayarannya itu dengan sopan gitu. Sementara untuk ngomong bahasa Inggris sendiri saya masih blat maksudnya masih gendandetan gitu. Dan pada saat itu aku capek banget, kadang pulang jam 2, kadang pulang jam 3, nyampe kos kadang setengah 4, udah beres-beres tinggal mau tidur. Lagi dia ngomong katanya, enak ya? Enak baby? Sama bule enak ya? Gede kan? Oh punya aku kecil makanya kamu gak mau ya? Gede, enak, udah berapa kali Seth? Hah? Udah berapa kali? Gitu sambil digini-giniin gitu. Aku tuh kayak emosi dag dikduk. Sepertinya dia tidak sama sekali percaya kalau misalkan aktivitas baruku, event baru itu menyita banget pekerjaanku gitu. Dan pada saat itu 1 minggu full berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi. Setelah aku mau tidur selalu diomelin seperti itu. Akhirnya sampai di penghujung acara itu sekitar mungkin kayak acaranya tinggal 1 hari, itu saya sudah ada di puncak kecapean yang benar-benar capek gitu. Maksudnya ini adalah sebuah aktivitas baru yang aku tuh sama sekali nggak terbiasa pulang pagi berangkat pagi gitu karena biasanya pergi kerjanya kan jam 5 sore kan. Dia ngomel terus, aku mau tidur nggak bisa padahal aku bentar lagi sekitar 3 jam lagi mungkin aku harus bekerja lagi, tapi dia nggak berhenti gitu. Akhirnya di situ aku langsung karena otakku sudah mendidih dituduh terus selingkuh sama bule tua, akhirnya tiba-tiba terlontar kayak, kamu selingkuh sama Andi kan? Kamu selingkuh sama Andi kan? Aku bilang gitu. Terus dia diem aja. Kamu selingkuh sama Andi, saya lihat WhatsApp kamu semuanya sudah baca. Tapi saya sengaja, saya diam. Karena saya sabar. Karena saya tahu kalau saya ngomong pun saya akan kalah. Sekarang kamu mau apa? Kamu selingkuh sama Andi kan? Terus tiba-tiba dia bilang, oh gara-gara itu kamu selingkuh sama bule, balas dendam. Astaga, maksudnya ya Allah, pagi-pagi itu aku gak mau bertengkar, tapi itu semua udah terlontarkan. Padahal dia bilang katanya, aku nggak pulang aku pulangnya sampai pagi gara-gara aku tidur sama bule untuk balas dendam dia gara-gara dia selingkuh sama Andi. Padahal itu benar-benar pekerjaan. Apa nggak tambah bikin aku emosi pagi-pagi? Bentar lagi saya harus pergi kerja lagi, ya kan? Dia bilang katanya, oh kenapa kamu dari dulu nggak bilang kalau kamu suka yang gede, suka bule, bla 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 begitulah. Maksudnya hal-hal yang benar-benar bikin aku tuh, aduh ya Allah, kenapa nggak hilangkan aku dari sini aja gitu. Kayak kesel banget, maksudnya ini orang kalau dilawan nggak mungkin bisa, ini bagaimana gitu. Dan pada saat itu saya sadar kalau dia lagi mencoba mengembalikan keadaan dengan menuduh saya selingkuh sama bule untuk menutupi atau mengalihkan topik bahwa dia sudah ketahuan selingkuh sama Andi. Dan pada saat itu aku tahu pasti aku akan kalah gitu. Karena dia juga ngomongnya pinter banget. Jadi pada saat itu aku langsung masukin baju, saya langsung pergi kerja lagi buru-buru gitu. Soalnya aku sadar kalau misalkan adu argumen pasti aku akan kalah karena saya tuh otaknya lagi nggak seimbang, saya butuh tidur, saya lagi capek banget, makanya saya langsung masukin baju, saya langsung berangkat kerja lagi tanpa tidur gitu. Jadi saya cuma merem sebentar doang di kantor lagi gitu. Dan akhirnya pada saat itu aku kerja nggak konsentrasi, terus kemudian capek, ngantuk banget. Padahal di siang hari itu akan ada registrasi baru, dan registrasi itu adanya semua data-datanya di laptop, sementara laptopnya itu ketinggalan di kos karena saya memang pagi-pagi itu berangkatnya buru-buru gitu. Akhirnya jam 12 itu saya pulang lagi ke kos untuk ambil laptop. Ketika saya pulang lagi ke kos untuk ambil laptop, gak ketemu, gue gak ngerti tuh laptopnya di mana. Ternyata itu dibawa ke kosnya Mas Rian. Dan akhirnya aku telepon Mas Rian, dia tidak angkat. Aku WhatsApp, dia tidak angkat. Terus aku langsung ke kosnya Mas Rian. Baru nyampe di pintu itu kan pintunya udah terbuka ya. Aku melihat ada 4 kaki itu lagi tindih-tindihan gitu. Maksudnya kayak lagi bercandaan, kayak lagi mesra-mesraan. Gue nggak ngerti mereka lagi ngapa, tapi saya lihat ada 4 kaki itu lagi tindih-tindihan. Cuma pada saat itu aku tuh mengakui bahwa saya punya kontrol emosi yang luar biasa bagus. Saya melihat ada 4 kaki tindih-tindihan. Saya tahu pasti Mas Rian itu sama Andi. Terus akhirnya aku ngetok pelan-pelan. Aku nggak mau emosi karena pada saat itu fokusku adalah ambil laptop terus pergi. Soalnya kalau saya emosi nanti saya bertengkar berantakan, laptopnya itu pasti nggak akan dikasih gitu. Jadi aku biasa aja karena yang aku butuhkan hanya laptop. Mereka mau ngapain aja aku tidak peduli. Jadi aku ketok, tok, Mas Rian. Karena itu pintunya sebenarnya udah terbuka, akhirnya saya buka. Mereka tuh nggak denger aku ketok-ketok gitu. Aku buka, Mas, aku bilang gitu. Terus akhirnya mereka kaget, mereka canggung ngelihat aku, tapi aku pura-pura biasa aja. Mas, aku mau ambil laptop, aku bilang gitu. Soalnya ini aku tadi ketinggalan, ada banyak data-data yang harus aku ambil dari laptop, aku bilang gitu. Terus dia diem aja.
Dan mereka berdua tuh kayak canggung banget. Aku tidak canggung. Saya pintar, saya player. Laptopnya mana mas? Gue bilang gitu. Terus mereka pokoknya canggung banget, tapi mereka masih peluk-pelukan begini. Mereka dalam keadaan fully clothed ya, enggak telanjang, enggak. Mereka benar-benar masih, cuman kayak sepertinya mereka lagi cuddling aja, maksudnya kayak lagi sayang-sayangan begitu. Aku lihat tas laptopnya, aku ambil, dia langsung berdiri, terus dia tarik. Tiba-tiba aku tarik-tarikan laptop, nggak boleh. Disitulah tiba-tiba muncul emosiku, mas, gue mau kerja, mas, aku mau kerja, nggak apa-apa, aku nggak marah, aku bilang gitu. Tapi dia tarik terus, akhirnya membuat saya kayak secara otomatis keluar air mata, nangis. Gue nggak tahu kenapa, padahal tadi itu emosiku tuh bagus banget. Pas lagi tarik-tarikan laptop itu, aku tuh nangis, bener-bener aku tuh nangis. Terus aku bilang sama Andi, aku nggak apa-apa, sumpah kamu sama Mas Rian, nggak apa-apa. Yang penting aku cuma mau laptopku aja, aku mau bekerja, aku nggak marah, bener aku bilang gitu. Tapi ke Mas Rian itu tarik-tarikan laptop sementara pekerjaanku sudah bentar lagi mau dimulai. Aku yang bertanggung jawab registrasi, itu yang bikin saya stres dan langsung secara otomatis aku tuh nangis gitu loh. Kalau misalkan jujur ya, lihat mereka lagi sayang-sayangan, lihat mereka lagi manja-manjaan, itu sama sekali tidak membuat saya sedih atau bagaimana, karena justru itu akan membuat saya lebih bahagia karena dia sudah dapetin tambatan lain gitu ya. Cuman ini hanya ke situ ambil laptop aja itu dipersulit. Makanya gue langsung banting ketika aku tarik-tarikan laptop itu, aku langsung banting sekalian. Karena ketika kamu lagi marah banget, apa yang lagi kita perebutkan, pasti kita kepenginnya itu biarin pecah sekalian gitu. Terus akhirnya laptop itu jatuh, aku langsung dobrok ya, aku dobrok di lantai sambil nangis. Aku bilang sama Andi, aku jujur ya, yang aku mau sama Mas Rian itu, aku mau putus satu aja, putus. Aku nggak apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kalian ada hubungan kan lebih enak, aku akan merestui, nggak apa-apa. Tiba-tiba laptopnya diambil, keluar kamu, keluar katanya. Aku disuruh keluar cepet-cepet pulang gitu, maksudnya disuruh saya nggak perlu ngomong sama si Andi gitu. Akhirnya ya udah langsung saya pulang aja. Saya nyampe di kantor, saya udah, ya Allah, stres banget hari ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Belum lagi dia ditambah WhatsApp lagi. Itu WhatsAppnya itu kayak ancaman-ancaman gitu loh. Pokoknya saya tidak mau baca karena itu akan mengganggu saya pekerjaannya. Ini tinggal 1 hari lagi maksudnya. Oh my god, itu benar-benar hari yang luar biasa menyebalkan ya. Gue kayak nggak tidur 24 jam. Terus kemudian insiden itu 1 hari itu terjadi beruntun gitu. Si Andinya itu pada saat aku bilang kayak gitu ya cuma diem aja, nggak ketawa, nggak sedih, nggak iba, cuma mainin handphone. Aku tuh kayak benar-benar nggak punya harga diri sama sekali gitu loh. Terus setelah kejadian itu, saya kan kerjanya sampai malam lagi. Saya pulang, ternyata Mas Rian itu tidak pulang ke kosku. Di situ tuh kayak surga, maksudnya aku bisa tidur nyenyak gitu. Tapi besoknya aku masih ada 1 hari lagi untuk event itu. Saya tahu Mas Rian itu sudah WhatsApp banyak banget, tapi saya tidak baca sama sekali karena saya tidak mau kalau hari-hari saya akan terganggu dengan isi pesannya yang aku yakin itu hanya pengancaman. Terus di tempat kerja waktu siang-siang saya lagi baca WhatsApp, saya sengaja untuk tidak baca WhatsAppnya Mas Rian, tapi tiba-tiba kesenggol, terus itu terbuka gitu WhatsAppnya. Akhirnya ya udahlah aku baca, ternyata tuh isinya tuh kayak ya bener pengancaman apa segala macam. Tapi saya baca, hari ini saya akan ke tempat kerjamu gitu. Oh my god, dia mau ngapain ke tempat kerjaku? Terus dia bilang, aku akan bilang ke Stefani kalau kamu gak usah kerja lagi, aku yang biayai kamu. Oh my god, apa lagi? Tapi aku nggak anggap serius. Cuman ya pada saat itu aku was-was karena orang ini tuh bisa melakukan apapun gitu. Tidak ada orang kerja berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi, itu nggak ada katanya. Dia akan bilang seperti itu katanya sama bosku. Kan gila kan? Dia tuh nggak mikir bahwa siang itu dia udah kepergok lagi mesra-mesraan. Dia nggak pernah punya rasa bersalah kalau dia melakukan salah. Dia tetap nggak mikirin itu, nggak mikirin dia udah melakukan kesalahan gitu. Di situ jelas saya khawatir dan juga menyesal telah membuka WhatsApp-nya karena saya tahu banget kapasitas seorang Rian itu bisa melakukan apapun. Kalau dia mau datang, dia datang gitu. Akhirnya saya bilang sama mbok-mbok yang ada di dapur, saya bilang sama staff-staffnya, karena mereka juga sudah tahu cerita saya sama dia. Ketika putus awal kan dia pernah datang ke situ kan. Jadi semua orang tahu bahwa saya bermasalah lagi sama dia. Akhirnya mereka pada ngebantu, mereka tuh keluar. Kalau misalnya ngelihat motornya dia kan Vario merah pada saat itu. Kalau ada Vario merah, mereka akan kasih tahu aku. Jadi bolak-balik mereka keluar ngelihat apakah benar dia datang ke situ. Pokoknya itu kerjasamanya luar biasa teman-temanku yang ada di pekerjaan itu, karena mereka tahu banget situasiku tuh seperti apa gitu. Akhirnya sekitar jam 4 sore
temanku keluar, dia ngelihat motornya udah parkir di parkiran hotel itu. Tapi orangnya tidak ada, gue juga nggak ngerti orangnya lagi kemana. Karena motornya ada tapi orangnya nggak ada, aku semakin khawatir lagi dia itu sebenarnya sembunyi di mana. Akhirnya teman-temanku juga ikut nyariin. Ternyata dia sudah duduk di pinggir kolam renang. Oh my god, kolam renangnya itu dekat kamarnya Ibu Stefani. Dia katanya nunggu Stefani keluar katanya. Ya ampun, akhirnya aku masuk dapur, aku nangis aja. Terus mbok-mbok yang ada di situ, ya Allah Le, kan dia panggil aku Le, sabar ya Le, sabar ya Le, ya Allah Le, sabar Le, gitu. Karena ada orang Jawa di situ. Tapi aku nangis aja, ya Allah kenapa dia berani banget. Aku nangis aja terus. Yang lain itu bener-bener sabar Le, sabar ya, sabar. Tapi aku nggak bisa sabar, aku tuh nangis gimana itu menghadapinya, bagaimana mengeluarkan dia dari kolam renang itu. Aku pengen dia cepet-cepet keluar dari situ gitu. Maksudnya kalau dia ketemu sama Stefani nanti dia mau ngomong apa? Dan kira-kira apakah dia akan ketemu sama Stefani? Dan kira-kira hal apakah yang akan dia bicarakan sama Stefani? Itu semua akan ada di episode berikutnya, yaitu episode nomor 15. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga komen. Yang belum subscribe. Terus kemudian saya juga sudah dapat beberapa DM di Instagram kalau saya disuruh untuk bikin kayak Q&A video. Silahkan kalian kalau misalkan mau tanya segala macam DM di Instagram, nanti saya akan bikin videonya. Tulis pertanyaannya, terus kemudian nanti saya akan mention ketika saya bikin videonya. Terus juga kalau misalkan kalian selama ini ngerasa tidak punya teman, tidak ada orang untuk diajak bicara tentang hal yang kamu hadapi, silahkan aja kamu bisa DM di Instagram saya. Tidak menjanjikan solusi itu pasti, tapi paling tidak aku akan mendengarkan dan juga mungkin akan kasih masukan, karena saya juga bukan ahli dalam segala hal. Saya cuma manusia biasa yang hanya bisa menjadi teman kamu gitu. Silakan aja add Instagram saya dan juga kalian bisa ya curhat, cerita, dan saya akan balas senatural saya sebagai manusia, karena saya juga bukan seorang ahli. Oke? Oh ya, satu lagi, karena ada beberapa DM yang menanyakan daily product skincare yang aku gunakan atau produk-produk perawatan kulit yang saya gunakan untuk sehari-hari, itu nanti saya akan bikin chapternya khusus ya, chapter 1, chapter 2, pokoknya saya akan bikin itu juga. Tapi kalian harus subscribe dan kalian harus tonton ya. Terus kemudian kalau ada iklan jangan di skip biar aku makin senang. Kalau gitu udah ngoceh terus. Bye bye, terima kasih, bye bye, have a nice day.